Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang adabus salam, yaitu adab dalam memberi salam. Yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya adalah hendaknya salam itu dibudayakan, disebarkan. Jangan pelit dengan salam. Kemudian hendaknya seseorang mulai lebih dahulu memberi salam. Jadi jangan menunggu orang memberi salam, tapi kitalah yang diutamakan untuk memulai salam, karena yang memulai lebih utama di sisi Allah daripada yang menjawab salam. Kemudian hendaknya memakai salam dengan model salam yang diajarkan oleh Allah dan Nabi, yaitu salam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, dan juga yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Jadi kalimahnya seperti kalimah dalam hadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai salam yang diajarkan Islam, jangan pakai salam Pancasila. Kemudian kalau memberi salam, berilah salam yang sempurna. Ingat kembali hadis Nabi ini, saya ulang kembali sekedar resume saja agar tidak lupa. Yang hanya memberi salam Assalamualaikum maka pahalanya 10. Kalau ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Yang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Dan ini hadis Nabi SAW. Yang tidak ada pahalanya salam Pancasila, tidak ada pahalanya. Mau ketuk pintu berulang-ulang, tidak ada pahalanya. Nah kemudian di antara adab berikutnya, wajib menjawab salam bagi mereka yang mendengarkan salam. Kemudian jawablah salam dengan salam yang lebih baik. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita tambahi warahmatullah. Yang menjawabnya tambahi dengan warahmatullah. Kemudian jangan meniru-niru salamnya kaum kafir. Jangan meniru-niru salamnya kaum kafir. Baik, kita sambung dengan adab berikutnya, yaitu adamu bada'i ahlil kitab wa ghairil muslimina bis salam. Janganlah kita memulai memberi salam lebih dahulu kalau kita bertemu dengan ahlul kitab. Jangan memulai lebih dahulu memberi salam kalau kita bertemu dengan ahlul kitab. Kalau dengan kafir, otomatis sama sekali tidak perlu memberi salam. Kalau bertepatan bertemu dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, jangan kita yang lebih dahulu untuk memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan engkau memberi salam lebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Wa iza laqitum ahaduhum fi tariqin, kalau engkau bertemu dengan salah satu daripada mereka, yaitu baik Yahudi maupun Nasrani, fattarruhum ila adyaqihi, maka pepetlah mereka. Fattarruhum, bagaimana bahasanya, dipepetlah mereka ke tempat yang sempit. Begitu bahasa Nabi.
Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, disuruh pepet ke jalan yang sempit. Ini apa maksudnya Bapak Ibu ini? Apakah setelah pengajian ini kita ketemu sama Cina, kita langsung pepet dia ke dalam parit, baca kedih lampari aja kedih? Bukan begitu maksud hadis. Jadi jangan gara-gara ini kita mulai memepet-mepet orang-orang di luar agama kita sehingga dia mendapat celaka. Tidak begitu maksud hadis. Maksud Nabi, jangan rendahkan diri kita di hadapan mereka. Jangan rendahkan, izzahkan, muliakan diri kita di hadapan mereka. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sambung. Jadi tadi di antara adab dalam memberi salam, jangan memulai lebih dahulu memberi salam kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Dan kalaupun berpapasan dengan mereka di tengah jalan, maka jangan rendahkan diri kita, muliakanlah kita. Jadi jangan sampai terkesan Islam ini lebih rendah daripada mereka. Ini yang maksud Nabi untuk memepet jalan, itu yang maksud Nabi. Nah, seandainya mereka yang memberi salam, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Karena ada beberapa keterangan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan dengan seorang Yahudi. Fa inna nafaran minal yahud marru bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu rombongan Yahudi ini, bukan satu orang, rombongan Yahudi ini berkata kepada Nabi, Assalamu alayka. Jadi dia tidak mengucapkan assalam, tapi Assalamu alayka. Sam itu artinya racun, artinya celaka, kematian. Jadi mereka ingin mengatakan celakalah kamu wahai Muhammad. Jadi bahasanya Assalamu alayka. Faqala lahum, Rasulullah menjawab, wa alaikum. Jadi dijawab oleh Nabi, begitu juga untuk kalian. Dan ini ejekan sebenarnya. Orang-orang Yahudi ini waktu memberi salam ke Nabi, mereka mengejek, mengolok-olok Nabi dengan mengatakan bukan salam tapi dipelintirkan menjadi assam. Nabi hanya menjawab wa alaikum. Pernah satu kali Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ada juga rombongan Yahudi mengejek Nabi dengan gaya bahasa yang sama. Lalu Aisyah emosi. Lalu Aisyah mengatakan kalianlah yang celaka. Rasulullah kemudian mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, agama ini tidak diturunkan untuk mencaci, tapi agama ini diturunkan sebagai rahmat. Lalu beliau mengajarkan kepada Aisyah, innal yahud iza sallama alayki ahaduhum fa innama yaqul assalamu alaikum faqulu wa alaikum. Nanti kapanpun kalau ada orang-orang yang mengejek kamu dengan mengucapkan kecelakaanlah, celakalah, kematianlah bagimu, maka cukuplah jawab wa alaikum. Semoga begitu pula untuk kalian. Jadi maksudnya sebagaimana yang mereka niatkan, kalau mereka meniatkannya untuk mengejek, maka Allah akan membalas ejekan itu kepada mereka. Jadi cukup jawab wa alaikum, tidak perlu ditambahi. Karena kami dulu waktu belajar itu ada kalimat yang diajarkan kalau ada orang kafir, maka kita disuruh, kalau mereka jawab, kalau mereka beri salam, disuruh jawab alaikum salam. Mungkin antara Bapak Ibu ada yang pernah dengar disuruh jawab alaikum salam. Salam itu tangga. Jadi waktu dia beri salam ke kita, kita jawab semoga kamu kejatuhan tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, begitu cara menjawab salam
apabila orang kafir, terutama apabila Yahudi dan Nasrani memberi salam. Jadi cukup jawab dengan wa'alaikum. Baik, kemudian ada berikutnya, yabda'u as-saghir wal qalil wal raqib bis salam. Hendaknya orang-orang yang lebih tinggi posisinya itu lebih dahulu memberi salam kepada orang yang lebih rendah posisinya, ya. Jadi kalau dalam urusan berkendaraan, ya, ini yang disuruh beri salam adalah orang yang naik kenderaan, disuruh beri salam kepada orang yang berjalan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, liyusallim ar-rakib ala ar-rajil. Orang yang naik kenderaan hendaknya memberi salam kepada pejalan kaki. Jadi bukan pejalan kaki yang memuliakan orang yang naik kenderaan. Tanya yang nak motor tapi yo siat, buka jendela kemudian ucapkan salam. Jadi bukan kita yang menyombongkan diri untuk diberi salam kepada dari orang yang lebih rendah posisinya dibandingkan kita. Jadi ini sebenarnya kalau diambil kesimpulan, ya, kalau ada orang naik mobil bertemu dengan yang naik motor, itu seharusnya yang naik mobil yang memberi salam kepada yang naik motor. Yang naik motor itu yang memberi salam lebih dahulu kepada yang naik sandal, jalan kaki maksudnya apa? Yang berjalan itu lebih utama memberi salam kepada yang duduk. Jadi ini dalam urusan kalau kita punya sedikit kelebihan urusan kenderaan. Tapi tadi sambungan hadis Nabi, wal yusallim ar-rajil 'ala al-qa'id, yang sedang berdiri, sedang berjalan, dialah yang lebih utama memberi salam kepada yang duduk. Wal yusallim al-aqallu 'ala al-akthar. Kalau ada orang yang rombongannya kecil atau dia sendiri, lebih utama dia dahulu memberi salam kepada rombongan yang banyak. Jadi ada orang sedang duduk, beberapa orang, kita berjalan sendiri, maka kita yang berjalan sendiri itu lebih utama mendahulukan salam kepada orang yang sedang berkumpul beramai-ramai. Faman ajaba salam fahuwa lahu. Barang siapa yang menjawab salam tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Wa man lam yujib fala syai'a lahu. Dan barang siapa yang tidak menjawab, maka dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan kalau diikuti dengan hadis yang lain bisa berdosa kalau sengaja tidak menjawab salam, karena hukum memberi salam sunnah sedangkan menjawabnya adalah wajib. Itu hak muslim sesama muslim. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lebih kecil bertemu dengan yang lebih besar? Ini maksudnya umur lebih muda bertemu dengan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Yang lebih muda itu lebih dahulu memberi salam kepada yang tua. Baik. Jadi begitulah adab memberi salam. Yang lebih muda itu lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Tapi bisa berbeda di saat yang lebih muda lebih berilmu, lebih saleh, lebih alim daripada yang lebih tua, maka bisa terbalik, tidak mengapa. Berikutnya adab salam berikutnya, yaitu assalam inda mufaraqatil majlis wal khuruj minhu. Hendaknya seseorang memberi salam ketika berpisah dari satu majlis atau keluar dari majlis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dengan derajat yang hasan, iza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim.
Kalau salah seorang di antara kalian ingin berpisah dari tempat dia berkumpul, maka hendaknya dia memberi salam. Fa iza arada ay yaquma falyusallim. Di saat dia ingin bangun dari majlis tersebut, maka hendaknya dia memberi salam. Falaysatil ula ahqim minal akhirah. Kata Rasulullah, salam yang pertama itu tidak lebih utama daripada salam yang terakhir. Maksudnya, begitu masuk kita beri salam, mau berpisah pun disuruh beri salam. Salam pertama dengan salam terakhir itu sama besar pahalanya. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Karena kebiasaan orang itu hanya datang saja memberi salam. Ketika sudah mau berpisah, dia tidak lagi beri salam. Jadi ini ada kumpulan di kedai kopi contohnya apa? Lalu kita waktu datang, Assalamualaikum. Semua kebiasaan memberi salam. Tapi begitu berpisah, nyahan hari salam. Ada lebih parah lagi, salam tidak, bayar pun tidak. Ini lebih parah lagi daripada yang pertama. Tapi kita kebiasaan berpisah, tidak lagi beri salam, Pak. Makanya perlu diluruskan. Nabi mengatakan bertemu memberi salam, mau berpisah pun Assalamualaikum. Misal kita mau bangkit duluan, agar tidak terkena kewajiban traktir, kita bangkit duluan, lalu tetap disuruh beri salam. Jadi biasakan berpisah dengan salam, bukan hanya bertemu dengan salam. Berikutnya, at-tasafuh ma'as salam 'inda at-taqabul. Hendaknya seseorang kalau bertemu dengan sahabatnya, selain memberi salam, kalau dia bertemunya berhadap-hadapan, bukan lintas kenderaan saja, selain memberi salam hendaknya dia tasafuh, yaitu berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu hukumnya sunnah, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Kalau ada dua orang muslim yang bertemu lalu mereka saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Ketika mereka berjabat tangan, maka Allah ampunkan dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi jabat tangan ini jabat tangan karena rasa cinta sesama muslim, bukan jabat tangan karena urusan-urusan syahwat, tetapi jabat tangan karena bertemu dengan sesama muslim gembira. Makanya salam itu adalah salah satu jembatan menuju surga Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis riwayat Tabrani dari Huzaifah al-Yaman, Rasulullah mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, iza laqiya al-mu'min, kalau dia bertemu dengan mukmin yang lain, fasallama alaihi, lalu dia memberi salam kepada mukmin yang lain, wa akhaza biyadihi fasafahahu, lalu dia mengambil tangan mukmin yang lain, sahabatnya yang mukmin, dia pegang, artinya dia jabat tangannya, tanasarat khatayahuma, maka berguguranlah dosa-dosa keduanya, kama yatanasar waraqus syajar, seperti bergugurannya daun-daun dari pohon. Kita jabat tangan sesama kita, Bapak Ibu, kalau ikhlas karena Allah, senang karena bertemu sesama muslim, jabat tangan saja bisa menggugurkan dosa. Itu sudah jaminan Nabi. Jadi enggak perlu digok-gok, dengan jabat saja sudah gugur dosa, tidak perlu digok-gok, digoyang-goyang, Pak. Jadi ada yang sempat mengira nyoba berhabis madu-madu, digok-goknya, Pak, kencang sekali, tidak perlu. Cukup jabat tangan ikhlas, senang, maka berguguran dosa. Cuma ingat bahasa Nabi ini khataya, yaitu dosa-dosa kecil. Nabi tidak menyebutkan zunub, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa gugur dengan hanya berjabat tangan. Dosa selingkuh tidak bisa gugur dengan jabat tangan.
Dosa makan riba tidak bisa gugur dengan jabat tangan. Habis ambil uang riba, kemudian jabat tangan dengan satpam, penjaga lembaga riba tersebut, lalu merasa sudah gugur dosa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dosa besar taubatan nasuha, tidak ada jalan lain. Kalau tidak taubatan nasuha, maka tetap dosa besarnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengira dosa besar itu bisa gugur dengan datangnya hukuman. Jadi ada pertanyaan, kalau orang sudah berzina lalu ketika dirajam, apakah dosa besarnya hilang? Dosa zinanya apakah hilang? Sepakat ulama mengatakan tidak hilang, Pak. Kalau yang berzina belum menikah lalu kemudian tertangkap, dicambuk 100 kali, contoh, apakah dengan dicambuk 100 kali dosa zinanya hilang? Tidak, sama sekali tidak. Dirajam sampai mati, apakah hilang? Tidak. Pembunuh dibalas bunuh, apakah dengan dibalas bunuh dosanya hilang? Tidak. Itu resiko, itu hukuman. Tidak akan hilang dosa besar kecuali sebelum dirajam dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Jadi jangan salah faham, mengira kalau pencuri sudah dipotong tangan sudah diampun. Kalau dia tidak ada rencana untuk taubat, tetap itu hanya menjalankan hukuman, bukan mengampunkan dosa. Ya, baik. Sedikit lagi. Ya. Kemudian adab berikutnya, i'adatus salam iza hala hail baina syakhsain. Dibolehkan mengulang-ulang salam kalau terhalang dengan hail. Jadi kita memberi salam, kemungkinan salam kita tidak terdengar dengan baik, ya, maka disuruh mengulang-ulang salam. Atau kita memberi salam dari jauh, tapi dia tidak tahu persis bahwa kita sudah beri salam. Ketika berdekatan, maka dibolehkan, dianjurkan untuk mengulang salamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abu Darda dengan derajat yang sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza istahaba rajulani muslimani fahala bainahuma syajarun aw hajarun." Kalau ada dua muslim yang bertemu, kemudian mereka terhalang dengan pohon ataupun dengan batu, maka hendaknya falyusallim ahaduhuma 'ala al-akhar wa yatabadalu as-salam. Kalau dia sudah memberi salam kemudian terhalang dengan sesuatu, maka hendaknya dia mengulang salamnya, yatabadal as-salam. Dia saling kembali memberi salam. Jadi tidak mesti setelah memberi salam kemudian ketemu tidak salam lagi. Mungkin tadi tidak pas salamnya, dibolehkan untuk diulang-ulang. Kemudian Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ada berikutnya, assalam qabla as-su'al wal kalam. Sebaiknya kalau mau bicara atau mau bertanya sesuatu, mulailah dengan salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, assalam qabla al-kalam. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir dalam Sahih Tirmizi, Rasulullah mengatakan selayaknya engkau memberi salam sebelum engkau berbicara. Ya. Waliqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, assalam qabla su'al. Sebelum engkau bertanya sesuatu, berilah salam lebih dahulu. Faman bada'akum bis-su'al qabla as-salam fala tujibuh. Kalau ada yang bertanya sesuatu tanpa memulai dengan salam, maka jangan jawab pertanyaannya. Ini hadis dari Ibnu Umar dalam silsilah as-sahihah. Kalau ada yang ingin bertanya sesuatu, bukan hanya dalam majlis, tapi ingin bertanya kepada orang pribadi, tidak memberi salam, langsung ketemu tanya, apa kata Rasulullah? Jangan jawab pertanyaannya. Ini tidak sampai pada kategori haram menjawab, tapi maksudnya tidak disukai orang-orang yang bertemu lalu langsung bicara tanpa memulai dengan salam. Ini kita ketemu kawan, langsung mulai dengan pembicaraan, tidak disukai. Tapi berilah salam dulu baru bicara. Dan Nabi mengatakan dibolehkan untuk tidak
menjawab pertanyaan dari orang yang memulai pembicaraan tanpa salam. Dibolehkan untuk tidak menjawabnya, sekaligus memberi dakwah kepadanya. Hendaknya dia lebih dahulu memberi salam. Baik, karena waktu kita, jadi walaupun kita diselingi dengan kekurangan, tapi Allah tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang duduk, dan malaikat tidak akan pernah mengurangi doa kepada mereka yang berhadir dari maghrib menunggu waktu isya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam masjid, di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.